Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Beta Centauri hadir menjumpai Anda di Katambung Kabar Tambun Mungai. Sejumlah informasi telah kami persiapkan untuk Anda dan selain itu juga nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tepat di tanggal 28 Oktober 2024 kami segenap keluarga besar TVRI Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-96 pastinya dan semangat untuk terus membangun negeri. Kita ikuti informasi yang pertama saudara. Teror kebakaran rumah kosong di Kota Palangkaraya kembali terjadi. Sebuah rumah panggung tanpa penghuni hampir rata dengan tanah. Di tempat kejadian perkara, petugas menemukan sisa ban motor yang diduga oleh pelaku sebagai salah satu sarana untuk memicu kebakaran. Dalam sepekan, teror kebakaran rumah kosong kembali menghantui warga kota cantik Palangkaraya. Kali ini sebuah rumah kayu panggung dalam kondisi kosong yang berada di Jalan Basir Jahan, 5 Kelurahan Sabaru sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tengah malam habis terbakar. Menurut anak dan menantu pemilik rumah, Runding, Angin mengatakan rumah dalam keadaan kosong kurang lebih sekitar 2 bulan ini. Namun ada aliran listrik dan pompa air Hitachi juga kulkas di dalamnya. Setelah menerima laporan kebakaran, tim pemadam kebakaran atau Damkar beserta personel TNI, Polri, dan relawan segera diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Berkat kerja keras selama sekitar 1 jam, api berhasil dijinakkan. Meski demikian, rumah kayu yang berukuran sekitar 5 meter kali 7 meter tersebut hampir rata dengan tanah. Di tempat kejadian kebakaran, petugas menemukan sisa ban motor yang diduga oleh pelaku sebagai salah satu sarana untuk memicu kebakaran. Menurut keterangan menantunya bahwa rumah itu ada aliran listrik, terus kosong sudah diperkirakan antara 2 sampai 3 bulan karena pemiliknya sedang ke kampung daerah Bawon Bangu, daerah Katingan. Jadi rumah itu kosong, ada aliran listrik, di rumah itu ada kulkas dan ada Hitachi. Untuk penyebab nanti kita serahkan kepada tim ahlinya adalah pihak kepolisian. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Kota Palangkaraya, tim liputan TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, masyarakat tentu lebih harus waspada dan tentunya juga bisa berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk melaporkan apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Kita ke informasi selanjutnya. Kapal nelayan yang disewa oleh rombongan pemancing dari luar daerah tenggelam di perairan pantai ujung Pandaran, Kota Waring Timur. Pada peristiwa naas ini, seorang pemancing dilaporkan hilang di laut. Musibah kapal tenggelam di Kota Waring Timur terjadi pada titik sekitar 18 km dari bibir pantai ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit. Kapal sewaan milik nelayan tersebut berpenumpang 5 orang pemancing dari luar daerah serta 3 orang kru warga setempat. Saat berada di laut lepas, kapal tiba-tiba terbalik lalu tenggelam akibat dihantam gelombang. Sempat terombang-ambing di laut, 4 pemancing warga Palangkaraya beserta 3 kru kapal berhasil diselamatkan oleh kapal pemancing lainnya. Namun, salah seorang pemancing asal Jakarta bernama Rizky dilaporkan menghilang hingga saat ini. Petugas gabungan dari BPPD, tim SAR, serta TNI Angkatan Laut bersama warga masih melakukan pencarian korban. Ada 5 orang pemancing dan sampai dengan sekarang ada 1 yang belum ditemukan karena perahu tenggelam dan sekarang sedang beroperasi pencarian dan pertolongan. Ada beberapa institusi yang ikut serta di dalam pencarian tersebut. Ada tim dari Basarnas, ada pos dari TNI Angkatan Laut, kemudian BPBD. Semua melakukan pencarian pertolongan di pantai ujung Pandaran dan kita berharap dalam satu satuan waktu terdekat bisa ditemukan. Dalam upaya pencarian, petugas sempat menemukan tumpahan minyak yang diduga berasal dari kapal tenggelam tersebut. Namun, petugas masih belum bisa memastikan titik lokasi tenggelamnya kapal, sehingga upaya pencarian terus dilakukan. Dari Kota Waring Timur, Ahmad bin Bella, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Ya, semoga proses pencarian pemancing yang hilang segera ditemukan dan pastinya tetap berhati-hati untuk para pemancing karena keamanan di perairan harus menjadi prioritas bersama. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Masih di Katambung, kabar Tambun Bungai, kita ke informasi selanjutnya. 54 ekor burung dari 6 jenis berbeda gagal diselundupkan dari Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur dengan tujuan Surabaya, Jawa Timur. Hewan tanpa dokumen resmi ini langsung dilepas liarkan ke habitatnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur menyita sebanyak 54 ekor burung dari 6 jenis berbeda, di mana 3 ekor diantaranya merupakan jenis satwa dilindungi, yaitu burung cucak hijau. Hewan tanpa dokumen ini hendak diselundupkan menggunakan salah satu truk logistik yang hendak menyeberang menggunakan kapal laut dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Karena tidak dilengkapi dokumen resmi, 54 ekor burung ini diamankan petugas Balai Karantina Pelabuhan. Setelah dilakukan pendataan, puluhan ekor burung ini diserahkan ke BKSDA Resor Sampit. Selanjutnya, puluhan ekor burung tersebut langsung dilepas liarkan ke habitatnya di hutan di sekitar pesisir Sungai Mentaya. Dengan pihak karantina dan pihak Pelindo, kami melakukan pelepas liaran 54 ekor burung yang berhasil diamankan. Dari total 54 ekor tadi, itu kami temukan 3 ekor jenis burung yang dilindungi, yaitu cucak hijau. Karantina kalau diperlukan enggak ya? Petugas mengingatkan hewan hanya boleh dibawa keluar pulau dengan jumlah maksimal 2 ekor. Selain itu, hewan tersebut harus dilengkapi dokumen resmi dari instansi terkait. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Ya, tentunya tindakan ini menjadi komitmen kita untuk terus melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah perdagangan ilegal satwa. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabupaten Sukamara saat ini telah memiliki tempat wisata baru untuk bersantai bersama keluarga, sahabat, dan kerabat. Tempat tersebut yakni Dermaga Apung yang lokasinya di Pelabuhan Tangsi, Sukamara. Warga Sukamara kini memiliki pilihan tempat wisata baru untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, dan kerabat. Tempat tersebut yakni Dermaga Apung yang baru saja selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Sukamara di bantaran Sungai Jelai, tepatnya di area Pelabuhan Tangsi, Sukamara. Penjabat Bupati Randy Lesmana menjelaskan bahwa pembangunan Dermaga Apung ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2022. Namun rencana tersebut sempat tertunda pada tahun 2023 karena beberapa kendala yang dihadapi. Baru pada tahun 2024, pembangunan dapat direalisasikan sehingga masyarakat kini bisa menikmati fasilitas wisata baru ini. Kita coba dulu dengan panjang kurang lebih kalau tidak salah 25 meter ya. Kita coba dulu melihat situasi dan kondisi karena di situ kan ada tendangan arus yang cukup kuat. Nah, makanya kita sambil mempelajari apakah dengan sarana yang tersedia itu cukup memadai dan aman bagi masyarakat. Dan Kubus Apung, Dermaga Apung ini sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari tepian Jelai yang sedang kita bangun di atasnya. Jadi Dermaga Apung yang dibangun sepanjang sekitar 25 meter ini diharapkan dapat menjadi tempat rekreasi yang menarik bagi masyarakat Sukamara maupun dari luar daerah. Bahkan pemerintah Kabupaten Sukamara berencana akan menambah lagi tahun depan. Dari Kabupaten Sukamara, Ferianto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan.
Ya, dengan adanya dermaga apung ini semakin memperkaya pilihan destinasi wisata bagi pengunjung di Kabupaten Sukamara dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan menarik lebih banyak wisatawan. Sesaat lagi kita akan membaca koran di segmen editorial. Ya, di segmen editorial kita akan membaca koran yang pertama dari Tabengan. Kita akan baca ini refleksi peran pemuda membangun Kalimantan Tengah. Ya, dalam sejarahnya pemuda terus memberikan kontribusi besar dalam kemajuan negara, terutama juga kemajuan kontribusi dalam kemajuan daerah. Di momen Sumpah Pemuda yang diperingati pada tanggal 28 Oktober menjadi tonggak refleksi pemuda dalam membangun daerah, khususnya daerah Kalimantan Tengah. Dalam momen Sumpah Pemuda kali ini, 4 pemuda Kalimantan Tengah akan memberikan sebuah refleksi atau penyegaran serta masukan yang perlu dilakukan oleh setiap pemuda dalam perannya memajukan daerah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di koran Tabengan ya, terkait juga pada hari ini tepat di 28 Oktober 2024 merupakan Hari Sumpah Pemuda. Kita ke informasi selanjutnya, ini kita akan membaca koran ini dari Palangka Pos. Nah, kita akan lihat beritanya terkait tertipu cinta dunia maya. Nah, ini hati-hati ya. Kejahatan dunia maya terus terjadi, tidak hanya pengambil alihan akun pengguna, bahkan merambah pada kasus penipuan berkedok percintaan. Dengan penuh kepercayaan diri, pelaku berkenalan dengan para calon korban, menampilkan pesona sebagai sosok abdi negara yang gagah dan menawan. Meski modusnya bukan terbilang baru, namun tetap ada masyarakat yang menjadi korban. Terbaru, seorang perempuan berusia 48 tahun asal kota Palangkaraya, ia harus merelakan kehilangan uang dari hasil penjualan tanah peninggalan almarhum suaminya senilai 206 juta rupiah. Korban mendapatkan ancaman dari pelaku untuk menyebarkan video tidak senonohnya. Nah, ini tentunya kita sebagai netizen harus berhati-hati dalam penggunaan sosial media. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Palangka Pos. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. Tadi cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Masih di Katambung Kabar Tambun Bungai dan telah hadir di studio narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama Ibu Sarah Malahayati, SPSI, MPSI, psikolog. Halo Ibu, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Dan selanjutnya Ibu Hatmawati, SPD, Guru BK SMA Negeri 5 Palangkaraya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir di Katambung Kabar Tambun Bungai pada pagi hari ini, yang dimana kita akan membahas mengenai pola asuh Gen Z. Nah, Gen Z ini tentunya sudah mewarnai di kehidupan kita ya, karena untuk generasi terbaru gitu ya, generasi untuk anak-anak muda sekarang. Kita boleh ke psikolog dulu. Ini Gen Z ini seperti apa sih Ibu psikolog ini melihat dari generasi-generasi sebelumnya? Gen Z ini apa sih keunikan-keunikan dari Gen Z ini? Silakan Ibu psikolog. Baik, terima kasih. Gen Z itu kalau kita lihat dari satu periode generasi ya, ada dalam 100 tahun tuh biasanya ada 5-6 periode ya. Jadi itu kelahirannya kalau Gen Z itu kan di tahun 81 sampai 95 itu kan Gen Y ya. Kita Gen Z ini sekitar milenial ya. Habis itu baru Gen Z. Jadi sekarang itu karakteristiknya sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Pastinya mulai dari baby boomers ya. Saya orang tuanya juga dari baby boomers gitu ya. Sejak after Perang Dunia Kedua itu mulai ada lonjakan penduduk ya, jadi disitulah mulai itu perbedaannya akan dilihat dari setiap perkembangan zaman ya. Waktu setelah Perang Dunia kan karakteristik anak-anak baby boomer juga beda tuh. Baru Gen X, saya kebetulan Gen X itu masih mewarisi dari baby boomers ya, yang mentalnya kuat kayak baja, disiplin ya, tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau yang generasi Z ini generasi yang saya bilang luar biasa juga gitu ya, tapi kadang-kadang suka disalah artikan ya, suka negatifnya, oh Gen Z malas apa gitu ya. Ini kan mereka terbentuk dari perkembangan digital yang sudah cukup ini ya, teknologi yang udah semakin canggih ya. Jadi informasi itu banyak masuk ke mereka gitu melalui gadget yang mereka pegang setiap hari. Jadi membuat mereka itu kaya sekali akan informasi gitu. Jadi kreatif pastinya gitu ya, independen, mereka itu juga apalagi ya tapi lebih pragmatis ya, maunya simple, maunya yang
instan, mau yang cepat gitu ya, nggak mau yang ribet-ribet gitu. Karena kalau sekarang nggak tahu nanti ya, mungkin di sekolah kalau ngerjain tugas semua ada kan, Mbah Google ya, sekarang ada AI ya, ChatGPT banyak gitu. Jadi membuat mereka tuh nggak senang proses gitu ya, lebih pengen cepat, instan gitu, terburu-buru jadinya gitu. Itu gambaran sedikitnya seperti itu sih. Gambaran dari Gen Z ya. Gen Z ini gitu ya. Dan melihat juga di lapangan nih ya sebagai guru ya, apalagi ini dari kelas 10 sampai kelas 12 itu Gen Z ya, masuk di Gen Z ya di tahun 2024 ini. Ini melihat juga bagaimana sesuai yang disampaikan Ibu psikolog terkait nggak mau ribet, harus simple aja tapi tetap kreatif, independen dan lainnya. Ini bagaimana Ibu melihat Gen Z di sekolah ini? Nah, kalau di sekolah sendiri ya, untuk anak Gen Z ini kami selalu menyiapkan pertama itu layanan pribadi. Biasakan namanya Gen Z ini selalu punya masalah pribadi yang gitu ya kan biasanya, karena namanya anak Gen Z ini sedikit aja sudah jadi wow gitu ya kan. Jadi kita memberikan layanan pribadi yang memang asas kerahasiaannya selalu kami jaga, karena kami BK selalu seperti itu, karena asas kerahasiaan kami jaga. Jadi walaupun mereka itu konsultasi atau bimbingan konseling pribadi ya, tetapi tetap mereka itu jika pun mereka ada masalah, tetapi tetap klien yang memecahkan masalahnya sendiri. Oke, jadi program dari sekolah sendiri ada layanan pribadi begitu ya Bu ya. Dan melihat juga karakteristik Gen Z, melihat dengan adanya layanan pribadi ini seperti apa Bu? Maksudnya kadang mereka melihat masalah-masalah apa nih Bu? Apakah masalah keluarga kah, teman sebaya, atau seperti apa untuk Gen Z ini? Itu banyak sebenarnya Bu. Iya, ada yang memang masalah pribadi dari yang pihak keluarga, misalkan dia itu cerita tentang keluarga yang seperti ini, dan juga masalah belajar juga ada sering. Masalah belajar juga ya. Karena tadi Ibu Guru juga menyampaikan kalau ada sedikit masalah aja Gen Z langsung wow gitu ya. Ini melihat dari sisi psikolog bagaimana langsung wow ini seperti apa? Mungkin dari mentalnya atau seperti apa Bu? Ya, karena gini, mereka ini lahir dari keluarga yang parentsnya yang mungkin generasi X dan Y gitu ya. Yang X masih tahun 81-an itu kan masih mewarisi dari pola asuh yang sebelumnya gitu ya, yang keras ya, harus apa ya namanya, harus benar-benar kerja keras gitu. Jadi mereka terbentuknya tahan banting ya kalau dibilang. Jadi muncul, tapi mereka akhirnya terbentuk orang tua yang mindsetnya anakku nih nggak boleh susah ya. Ada beberapa sih ya, nggak boleh seperti aku dulu gitu. Jadi mungkin mereka akhirnya memfasilitasi semua yang diperlukan anak gitu ya, seperti memanjakan gitu ya. Tapi akhirnya jadi salah kan, jadinya semuanya ada tuh disediain, sama apa butuh wifi, kuota, apa semua ada gitu. Bahkan ada pembantu ya. Jadi mereka nggak terlatih untuk ya itu tadi yang saya bilang pertama, memproses segala sesuatu kalau ada problem seperti itu ya. Jadi maunya cepet, instan. Jadi kalau ada sedikit kena senggol ya langsung wow, dan tidak ada tempat curahan juga ya, curahan hati ya namanya, hanya diandalkan mungkin di sekolah gitu. Tapi di rumah adakah yang melakukan itu gitu? Orang tua ya kan kadang-kadang jarang sekali gitu. Jadi mereka nggak tahu mau ngomong kemana, ya udah bawa orang tua mungkin sibuk gitu ya, nggak ada waktu buat mereka. Akhirnya mereka gampang sekali tersenggol gitu ya emosinya gitu. Ditambah lagi kan mereka dapat inputan dari media sosial tadi, oh kalau kayak gini berarti begini, mereka akan cari tahu sendiri gitu. Akhirnya mereka gampang sekali tersentuh gitu ya hatinya tuh ya, gampang mellow ya. Ada yang bilang juga gen apa, strawberry ya, kayak strawberry juga katanya gitu, lunak-lunak gitu ya, dipencet langsung pret gitu. Tapi terlihat indah ya. Iya, indah memang gitu, tapi ternyata rapuh katanya di dalam. Karakteristiknya begitu gitu. Oke, melihat kerapuh, ada yang sebagian mungkin ada yang rapuh ini Bu. Ini bagaimana dari pola asuh dari guru-guru pastinya untuk generasi Z ini di sekolah Bu? Kalau pola asuh sih mungkin cenderungnya ke orang tua ya, kalau kami cuma bimbingan gitu. Jadi kami lebih mengarahkan ke hal yang positif, seandainya pun kan namanya
masih remaja, jadi takutnya itu kan masih labil, jadi pikirannya tuh entah kemana-mana, jadi kami itu selalu mengarahkan ke hal yang positif gitu. Ke arah positif, Iya. misalkan kegiatan apa Bu? Ya, di kegiatan seperti kan di sekolah banyak kegiatan ekstrakurikuler dan banyak juga kegiatan untuk lomba-lomba yang misalkan tingkat kabupaten atau provinsi gitu. Jadi kita selalu mengarahkan ke hal yang positif. Takutnya nanti malah pikirannya kemana-mana gitu kan, karena namanya mereka itu kan dikit-dikit sosial media, gitu. Takutnya malah bisa terjerumus atau apa gitu. Jadi kita itu sebagai penasehat lah hitungannya di dalam BK itu, jadi kita menasehati, bukan berarti kita itu harus dia ke misalkan pilihannya A, kita harus suruh A, tidak, karena dia sendiri yang memilih, karena kita akan memberikan konsekuensi apa sih kalau misalnya mengambil A apa konsekuensinya, mengambil B apa konsekuensinya gitu. Dikasih pilihan. Iya, jadi hal negatif positifnya kita kasih transparansi juga gitu. Misalkan pilihannya itu gitu. Susah nggak Bu bimbing Gen Z ini? Apalagi saya malas misalkan ekskul ini, malas aja maunya pulang langsung ke rumah, langsung buka handphone ya, sosial media, ini juga gimana Bu? Iya, memang susah sih, karena mereka itu kan maunya tuh yang instan, nggak repot, nggak ribet gitu ya kan. Agak kesulitan ya di situ sih. Kesulitannya pastinya juga tips trik yang sudah dilakukan. Nanti kita akan tanya tips trik dari guru-gurunya nih pastinya. Kita ke Ibu psikolog melihat juga dampak teknologi nih Bu, untuk melihat dari generasi Gen Z ini bagaimana Bu dengan adanya dampak teknologi. Ya, jadi ini sekalian juga untuk edukasi ke orang tua juga ya sebenarnya. Ini teknologi kan sangat mudah, sangat membantu anak-anak juga untuk belajar, pastinya dapat informasi lebih mudah ya dari segala hal, dari berbagai dunia, itu sangat-sangat gampang sekali. Jadi tapi jangan pernah menganggap anak-anak itu tahu sebenarnya mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi tugasnya kita orang tua tetap harus memberikan batasan, kasih nilai-nilai apa yang boleh, apa yang enggak. Kan banyak banget tuh media sosial ya. Mulai TikTok, sebut merek nih, banyak sekali gitu. Saya bilang mereka tahu nggak ini bahayanya apa, manfaatnya apa. Jadi kayak sebenarnya itu ada baiknya, ada enggaknya gitu. Nah kita yang harus memberitahu kepada orang tua itu harus memberitahu kepada anak apa batasan-batasannya gitu, nilai-nilainya apa. Orang tua harus, kalau di zaman sekarang ya komunikasi itu harus malah ditingkatkan gitu. Jangan, mungkin orang tua sibuk dua-dua kerja gitu ya, kalau bisa tetap adakan waktu di malam hari, komitmen bareng bahwa no gadget gitu kan, malam 30 menit 30 menit it's okay gitu kan. Yuk cerita hari ini apa, jadi kita juga bisa tahu apa sih yang dialami di hari ini, karena udah pasti kalau udah HP ya, smartphone ini luar biasa ininya, bikin anak tuh jadi males berhubungan dengan yang real gitu ya, dengan teman-teman. Kalau zamannya saya ya, mungkin dari XY itu prioritas bermain tuh ketemunya kan sama orang-orang gitu ya. Dulu memang belum ada ini ya, terlalu canggih seperti sekarang, enggak. Kalau sekarang coba konten, prioritasnya bikin konten, ketemu teman tapi pengen konten gitu ya, mau online seperti itu. Jadi beda banget prioritasnya. Sama apalagi satu lagi komunikasi tadi gitu. Jadi makin jarang ya mendekatkan yang jauh-jauh kan. HP itu ya benar-benar sangat ini. Sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik itu baik sebenarnya, bermanfaat buat mereka gitu. Jadi orang tua punya peran juga penting. Sama guru juga di sekolah, kolaborasi kedua faktor ini untuk tumbuh kembang anak tuh penting sekali gitu. Oke, jadi yang pasti orang tua punya tugas nih. Tugas ya, pasti. Setidaknya ada 30 menit setiap hari untuk minimal 30 menit ya, ngobrol. Intimate talk gitu ya masanya. Iya, deep talk lah sama mereka. Ya, jadi lebih dekat. Apalagi misalkan kadang pulang sekolah langsung ke kamar megang handphone. Jadi mamah atau papahnya bisa lewat WA aja ngasih tahu kami keluar rumah misalnya. Kalau bicara langsung karena agak susah ya misalkan dengan generasi Gen Z. Pastinya juga harus pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan oleh ibu psikolog juga. Dan di sekolah ini bagaimana untuk misalkan penggunaan teknologi, misalkan apakah
masih nggak boleh bawa handphone, itu zaman dulu ya, zaman saya kayaknya. Kalau bawa handphone harus disita deh. Kalau zaman sekarang untuk generasi Gen Z ini seperti apa, Bu? Nah, kebetulan kalau yang saya lihat itu memang bawa handphone, memang bisa bawa handphone. Jadi kemungkinan besar itu di saat istirahat ya, kita nggak tahu entah anak itu media sosial atau apa. Jadi kurang kami perhatikan, karena kalau di tempat saya bekerja, anak-anak itu saya salutnya mereka itu sadar untuk konseling. Jika mereka punya masalah, mereka datang langsung ke ruang BK tanpa dipanggil dan tanpa itu. Tanpa dipanggil, ya, konseling ya? Iya, mereka langsung konseling pribadi. Misalkan mereka punya masalah, mereka langsung konsultasi ke guru pembimbingnya. Apakah ada juga dalam penggunaan teknologi, misalkan dalam membimbing, apakah ada WhatsApp grupnya atau WhatsApp intimate atau gimana yang dilaksanakan di sekolah? Oh iya, kalau untuk WhatsApp grup ada, karena itu untuk karir. Karir misalkan ini kan ada kelas 12 ini kan sudah mau kelulusan ya. Jadi kalau di situ kita itu ada referensi dari kampus mana gitu. Jadi dikirimlah ke WhatsApp itu. Seandainya pun anak-anak itu tidak paham, mereka datang langsung. Jadi konsultasi masalah karir, yang mana yang bagusnya untuk diambil, mana positif negatifnya nanti seandainya pun mereka mau ke misalkan kepolisian. Nah, jadi fisik, mental harus dipersiapkan gitu ya. Jadi ini penggunaan teknologi juga sebagai penunjang begitu ya, Bu, sangat menunjang dan sekali. Saya lihat juga nampaknya Gen Z lebih senang sama guru-guru ya, sama guru-guru ya, Bu ya. Ini bagaimana antusiasme dari siswa-siswi di sana untuk terkait program-program dari BK, guru BK ini? Oh, sangat antusias, karena kalaupun kami itu masuk ke kelas, nah kami itu selalu memberikan informasi, namanya layanan informasi, karena kami memberikan informasi baik tentang informasi karir, bullying, kenakalan remaja, karena kalau BK sendiri itu kan tidak memberikan tugas nih, tidak memberikan tugas, cuman kami memberikan layanan informasi tentang hal-hal yang seperti itu, misalkan tentang kenakalan remaja, bullying gitu. Jadi kalau bisa sih untuk semuanya ya, ke depan saya sebagai guru BK berharap tidak ada bullying di sekolah gitu. Oke, nanti kita akan tanyakan terkait bullying ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan inilah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah.
Tadi cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Masih di Katambung, kabar Tambun Bungai, kita membahas mengenai pola asuh Gen Z bersama psikolog Ibu Sarah Malhayati SPSI, MPSI, dan juga Ibu Hatmawati SPD, Guru BK SMA Negeri 5 Palangkaraya. Kita lanjutkan terkait bullyingnya. Ini kalau melihat dari sekolah di lapangan ini seperti apa Bu terkait bullying ataupun ada kenakalan remaja tadi yang Ibu sebutkan? Kalau bullying itu yang kebanyakan bullying verbal. Ya, dari ucapan, dari itu kan. Kalau untuk bullying secara fisik nggak ada. Oke, secara verbal. Bagaimana Bu untuk dari sekolah ataupun guru BK menghadapi dengan adanya bullying ini? Nah, kalau misalnya bullying verbal seperti itu, kami panggil anaknya langsung. Untuk hal seperti itu memang anaknya langsung dipanggil karena dia nggak sadar kalau dia membuli sebenarnya. Tetapi kan teman-teman yang lain mungkin ada melapor. Nah, jadi kami panggil anak tersebut. Nah, kami bina, kami bimbing untuk tidak mengulangi hal tersebut. Gitu. Oke, nggak langsung dimarahin gitu? Enggak, karena zaman dulu ya. Enggak, iya karena guru BK itu kan dulunya kan dikatakan polisi sekolah gitu ya. Sekarang itu kalau saya berpikir dan melihat memang yang di lapangan guru BK itu sebenarnya membimbing, menegur, kayak jatuhnya itu ya kayak orang tua aja untuk menegur anaknya supaya tidak berucap yang tidak sewajarnya. Jadi ngomong itu dijagalah sopan santun omongannya, baik itu terhadap teman, apalagi dengan guru gitu ya, dan orang tua walaupun di luar sekolah. Oke, melihat juga Ibu psikolog yang melihat terkait bullying pada generasi Gen Z ini seperti apa? Jadi sekarang apalagi ditambah ini ya bullying cyber ya, itu cukup marak sebenarnya nggak hanya di kota kita ini, di mana-mana pun cyberbullying ini cukup tinggi ya angkanya gitu ya. Ada yang saya lihat yang perlu sih sebenarnya dikembangkan gitu ya, itu adalah bagaimana kita mengembangkan empati pada anak sebenarnya. Jadi itu yang sangat kurang sekarang, apalagi zaman komunikasi yang sekarang sudah lebih kepada gadget ya. Itu kayaknya udah semakin sangat sedikit sekali orang tua yang bisa mengembangkan empati kepada anak. Jadi bagaimana kalau dia menempatkan diri dia sebagai korban itu, bagaimana rasanya? Nah, kami kalau di sekolah, kebetulan saya juga ada di satu sekolah ya, jadi kami punya program setiap awal tahun itu kita kasih seminar bullying, tapi lebih ke workshop sebenarnya. Kita memperlengkapi siswi itu untuk bagaimana mereka dalam merespon kalau ada dibully seperti apa gitu ya. Jadi kita ajarkan, kita sampai bikin di kertas gitu ya, apa yang kamu rasakan. Kita kayak role play gitu ya. Jadi bagaimana kalau kamu jadi korban itu, bagaimana perasaannya, bagaimana rasanya kalau digituin. Nah, supaya mereka juga punya bisa membayangkan, kadang-kadang kan itu yang nggak ada gitu. Emang gitu ya, sakit ya gitu, diejek gitu aja kok udah ini gitu ya. Jadi kita latih juga anak-anak itu. Nah, kan itu biasanya ada korban, ada penonton juga, ada pelaku gitu. 3 faktor ini yang skema yang disebut bullying itu harus ada 3 hal ini, 3 komponen ini. Nah, kadang-kadang si pelaku ini nggak sadar kan akan hal itu gitu. Jadi kita coba encourage memberanikan, mengajak yang nonton lah istilahnya ya. Dia lihat itu situasi ini ada yang jadi korban nih.
mengencourage itu apa ya? Mengajak lah yang melihat peristiwa itu untuk lapor ke guru gitu ya, untuk diselesaikan segera, jangan sampai berlarut-larut gitu. Jadi kan kalau bullying ini kan dikatakan bullying, dia sudah beberapa kali dilakukan terhadap si korban kan dalam satu skema itu. Nah, jadi yang harus dilatih pada anak itu empati. Nah, ini yang di Gen Z ini. Ini sangat mulai menurun ya gitu. Udah jarang banget gitu. Udah jarang sekali kita lihat anak yang punya empatinya tinggi gitu. Makanya kan kalau ada lihat di TV itu kasus membunuh itu kayaknya udah biasa aja ya, menyakiti diri sendiri kan nggak empati juga buat diri sendiri, apalagi ke orang gitu ya, ke orang lain tuh udah biasa banget gitu. Itu sangat kurang sekarang ya, mungkin tadi karena faktor media sosial terlalu banyak, tidak ada pertemuan secara real fisik ya, dan orang dengan teman-teman sebayanya gitu, semuanya serba online. Mungkin juga di rumah ya kurang komunikasi ya, cuek, abai gitu. Banyak hal gitu kalau bullying itu. Apalagi di sosial media dengan ketikan jari aja ya. Sudah. Apa ya gitu ya, bullying di sosial media Banyak ini. Harusnya dengan rasa empati begitu ya, Bu. Jadi pola asuh seperti apa yang bagusnya untuk orang tua Ibu terkait bagaimana meningkatkan rasa empati ini dari psikolog. Di generasi sekarang gitu ya. Jadi memang di rumah itu harus ya itu harus dikembangkan ya. Jadi mulai dari hal-hal di rumah saja. Kita kan tetap orang tua harus jadi contoh yang baik ya di rumah. Kayak apa ya? Mau siapin sarapan misalnya, kita kasih yang terbaik. Mereka akan lihat kan bagaimana kita serving mereka di rumah ya. Terus kalau mereka punya problem, kita sebagai orang tua deketin gitu, jangan langsung dijudge gitu ya, gitu aja udah mellow gitu, dia mau curhat jadi nggak jadi gitu, mama juga nggak, papa juga nggak mau dengar, mama juga nggak mau ini, ya udahlah gitu, dia pendam ya kan, jadi dia tahan tuh emosinya di dalam gitu, dia repres, dia nggak keluarin, ya udah, akhirnya mungkin tadi keluar ke sekolah, dia ke media sosial gitu, jadi nggak ada tempat curhat, karena edukasi yang baik itu yang pertama kali ya di rumah, dari gitu. Rumah ya. Kasih tahu nilai-nilai gitu. Orang tua harus punya yang saya bilang 30 menit tadi ya, tiap malam tuh di rumah ngumpul, kasih tahu gimana kalau kamu dibeginiin misalnya. Atau ada kasus-kasus apa, diskusi, ajak diskusi. Itu mengembangkan empati juga, misalnya ada kasus pembunuhan gitu ya, self harm atau apapun yang terkait kesehatan mental. Coba menurut kamu gimana? Orang ini gimana? Diskusi aja. Itu bisa menumbuhkan empati itu juga gitu. Ajarin tanggung jawab kalau anak-anak sekarang. Tanggung jawab dari kecil. Bangun pagi bersihin kamar, spray segala macam ya, nyapu, siram bunga, hal-hal kecil yang mungkin sekarang udah langka gitu ya, udah ada housemaid yang banyak mungkin ya. Ibu yang serba Wonder Woman gitu, semua dikerjain beres gitu kan. Udahlah anakku tugasnya sekolah aja gitu. Padahal hal kecil itu tuh penting. Itu juga satu pendidikan, pengasuhan yang penting buat anak. Jadi anak diajarkan tanggung jawab. Ya udah bangun pagi, aku harus apa udah siap. Jadi disiplin juga ya, tanggung jawab, disiplin. Jam 5 udah harus bangun tuh gitu. Konsisten tiap hari gitu. Jangan aduh kasihan anakku ya, semalam jam 10 ya, nggak apa-apa lah tidur sebentar aja gitu. Nanti dibangunin ntar lagi gitu ya. Semua serba dibantu juga, pagi-pagi udah chaos, wah ini udah mau ini ya, mau sekolah. Udah dipakein baju, kadang ada tuh SD, SMP juga masih dibantu biar ini ya, biar cepet, nggak terlambat, intinya nggak terlambat. Jaga image, penting orang tua nggak mau tuh anaknya sampai terlambat gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu kan jadi kebiasaan, dibiarkan gitu, jadi itu nggak baik buat mereka. Nah, kalau itu kebiasaannya dilakukan terus-menerus, menjadi satu habit yang baik, habituasi yang baik, karakter yang baik buat anak. Jadi ada disiplin, ada tanggung jawab ya kan, sama yang tadi malam nilai-nilai juga harus didiskusikan sama anak dan ibu bapak gitu di rumah. Nah itu penting banget. Baik, berarti kemandirian dan tanggung jawab life skill-nya juga life skill-nya dari hal-hal yang kecil. Betul. Begitu ya Bu. Melihat juga di lapangan ini seperti apa Ibu Guru terkait kemandirian di sekolah, kemandirian dan juga tanggung jawab dari anak-anak SMA nih. Bagaimana Ibu Guru melihat? Nah,
Ya, pertama lah untuk kedisiplinan aja lah dulu. Ya. Kalau untuk di sekolah, disiplinnya mereka itu setiap pagi mereka apel pagi. Nah, dan siang sore pun mereka apel sore sebelum pulang. Itu untuk kedisiplinan dan tanggung jawab mereka, karena itu adalah merupakan tanggung jawab mereka, karena kalau sudah masuk di SMA 5 berarti itu konsekuensinya. Disiplin. Ya, disiplinnya. Nah, untuk hal seperti itu memang sering terjadi yang namanya anak itu terlambat mengikuti upacara. Entah apa alasannya, yang pasti itulah memang selalu ada yang terlambat, karena pagi itu kan jam 6.15 itu sudah bel setiap hari, dan upacaranya itu jam 6.30 dan mereka masuk jam 7. Jadi selalu memang ada yang terlambat, dan alasannya itu berbagai macam, karena kita tahu kan sekarang zamannya entah dia itu main game atau apa, kita kurang tahu, karena tetapi anak-anak seperti itu selalu ada alasan, karena mereka itu pandai sekali untuk beralasan itu ya untuk jadi konsekuensinya apabila ada yang terlambat itu seperti apa, Bu? Nah, itu kadang menyapu di ruang BK boleh, ada juga ada yang menyapu di selasar depan, dan tetap kalau memang sudah jamnya mau masuk, mungkin setelah jam pulang, apel pulang nanti mungkin dipanggil lagi anaknya. Kalau memang nggak sempat dikasih beban nyapu atau apa itu tadi, atau nyiram bunga gitu, pagi-pagi kan banyak bunga di sekolah itu, banyak bunga. Jadi bagi yang terlambat itu harus ada yang menyiram bunga, ada yang menyapu lantai gitu. Oke, baik. Jadi ada konsekuensinya gitu ya. Jadi terlambat. Mereka pun nurut aja misalnya di sekolah ya, di sekolah. Karena itu adalah aturan Dari sekolah. Jadi rasa disiplin juga harus ditanamkan di sekolah ya. Dan melihat juga misalkan ada siswa, misalkan saja ada siswa yang terkait misalkan ada melakukan pelanggaran di sekolah. Ini bagaimana Bu pola bimbingan dari guru dan bagaimana komunikasi dengan orang tua dengan siswa itu? Nah, kalau untuk misalkan pelanggaran ini agak berat, kan ada berat, ringan, sedang. Berat lah kita contohkan. Nah, itu pihak kesiswaan yang dengan wali kelas itu sangat membantu sekali untuk ke BK, karena mereka yang mengatasi semua masalah itu, dan BK adalah penyembuhan. Kami itu seandainya anak itu dari kesiswaan, kan kalau dari kesiswaan itu dikorek-korek apa masalahnya sampai mereka ketemu titik masalahnya. Nah, setelah itu kami BK yang maju. Nah, kami BK itu yang maju, setelah kan kami tahu masalahnya dari kesiswaan. Jadi kami menegur, kami ngasih saran, misalkan kamu berbuat lagi seperti ini akan mendapatkan seperti ini, misalkan negatifnya, tetapi jika kamu berubah, kamu menjadi hal yang positif lagi tuh. Jadi supaya anak itu setelah dikorek-korek oleh kesiswaan, misalkan masalahnya dia tidak down, jadi kami bangkitkan lagi gitu, supaya dia itu seandainya dia punya kesalahan tadi, kami kasih semangat lagi dan jangan mengulang lagi kesalahan itu. Kerja keras ya ini dari guru-guru BK. Tadi juga Ibu psikolog menyampaikan bahwa pentingnya juga teman sebaya ini untuk Gen Z ini. Seperti apa Bu tanggapan terkait pentingnya teman sebaya ini? Mungkin boleh disampaikan ke pemirsa. Ya, kalau teman sebaya ya penting ya. Jadi karena memang ya ini ya saya bilang tadi udah eranya digital, semuanya media sosial, males gitu mau main ke tempat teman kan udah jarang. Kalau zamannya kita dulu kayaknya kalau nggak keluar, kalau di rumah tuh kayaknya aduh kayak di penjara kan. Kalau sekarang kayaknya di kamar tuh yang wow surga. Iya kayaknya gitu ya, banget kan ya. Karena memang kebutuhannya udah beda tuh. Kalau dulu pengen ketemu orang gitu ya. Nah sekarang nggak mau, jadi maksudnya di kamar aja, tapi kan ada media sosial. Nah, tapi ya yang saya bilang tadi dampaknya kan nggak terlalu baik juga ya. Kalau hanya sendiri terus mainnya di online aja gitu sama temennya, ngobrolnya gitu. Nah, kita coba fasilitasi, yuk kita ketemuan, misalnya hari Sabtu weekend gitu, yuk ke siapa ya. Kalau kita di sekolah yang saya ini, mereka sering buat gitu. Jadi setiap Sabtu yuk kita nonton bareng gitu. Jadi tetap harus diadakan gitu yang ketemuan secara fisik gitu ya. Jadi jangan hanya di online ya, gitu. Dan juga sama orang tua. Kalau bisa ada quality time.
setiap weekend misalnya, hari Minggunya tadi sama teman mungkin 2 kali seminggu, 1 kali dalam 2 minggu gitu ya. Pokoknya dengan keluarga juga harus ada gitu. Jangan sampai secara fisik nggak pernah ketemu. Kita adakan gitu, kita adakan kegiatan lah yang melibatkan pertemuan dengan banyak teman-teman yang lain secara real gitu. Jadi penting ya. Penting teman sebaya. Nah, supaya juga bisa kerasa ya apanya ya. Secara emosi dapat lah ya. Kalau online kan susah ya. Jadi itu penting banget. Kita adakan kegiatan itu. Oke, kegiatan-kegiatan untuk teman sebaya. Untuk di sekolah sendiri bagaimana Bu terkait pendekatan teman sebaya, apalagi kan misalkan hal-hal yang positif yang dilakukan tentunya di sekolah ini seperti apa untuk pentingnya teman sebaya ini? Kalau di sekolah ya, itu biasanya mereka itu sampai hari Sabtu juga ada kegiatan ekstra atau latihan gitu. Jadi teman sebaya kayaknya memang masih erat kayaknya. Kalau sekarang itu kan zamannya memang zaman gadget ya. Cuman kalau di sekolah itu saya lihat memang faktor apa namanya itu pengaruh teman sebaya itu masih kental gitu. Maksud saya itu kan masih kayak duduk-duduk seperti ini bercerita, masih punya handphone kadang dilepaskan juga, nggak yang selalu fokus kayaknya kalau di sekolah tuh. Jadi kayaknya mereka itu memang akrab aja sama teman-teman gitu. Jadi tidak ada yang menyendiri, tapi memang ada sih siswa itu yang memang sendiri karena namanya anak-anak itu kan dari sekian banyak kita nggak bisa yang detail satu persatu juga kan karena sebanyak itu. Tetapi memang mereka itu selalu berteman dan semacam apa ya, kalau misalnya istirahat mereka itu ke kantin bareng-bareng. Saya lihat itu memang masih erat gitu teman sebayanya. Iya, tidak ada yang terpisah-pisah dan menyendiri itu. Oke, baik. Oke, jadi masih erat ya untuk dan tentunya juga untuk melakukan hal-hal yang positif ataupun lebih akrab lagi dengan bertemu misalkan yang disampaikan Ibu psikolog dan juga ke kantin bareng, hal-hal misalnya ke toilet bareng kan biasanya kan cewek-cewek tuh ditemenin misalnya kayak gitu. Dari hal kecil seperti itu kita masih melihat adanya keakraban gitu, bukan kan terkadang takutnya itu kita ngelihat itu di sekolah itu ada yang asing modelnya kan. Jadi takutnya kami itu pernah juga memberikan bimbingan gitu tentang teman sebaya, karena ada teman sebaya itu ada yang positif dan ada yang negatif juga. Ada yang bisa membawa kita ke hal yang membuat kita berprestasi dan ada pun sebaliknya. Nah itu kami pernah memberikan layanan seperti itu juga. Oke, bimbingan teman sebaya begitu ya. Oke, terakhir sebagai closing statement dari Ibu psikolog dulu terkait bagaimana pola asuh Gen Z mungkin disampaikan kepada pemirsa untuk orang tua bahkan juga pastinya untuk teman-teman Gen Z nih seperti apa? Silakan. Iya. Baik, untuk generasi sekarang ya. Gen Z itu ya buat parents lah terutama ya orang tua, jangan biarkan dia bertumbuh tanpa adanya sentuhan orang tua gitu maksudnya. Jadi harus ada sentuhan bapak dan ibu, tetap harus memberikan nilai-nilai ya, batasan-batasan apapun itu ya. Hal simpel lagi itu masalah etika. Bagaimana bertemu dengan orang yang lebih tua, harus bersalam, menyapa. Nah, hal-hal kecil itu kan sekarang sudah mulai agak berkurang gitu. Nah, itu perlu dilakukan sebagai orang tua, masih punya peranan penting. Jadi jangan melulu handphone yang diandalkan tuh, ada Mbah Google tuh. Tanya aja dia mau belajar apa, ada di sana semua, jangan. Kita masih perlu orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak. Jadi tim suksesnya anak lah gitu. Jangan sampai mereka jadi lost generation ya, jadi generasi yang hilang kayak gitu. Jadi itu menanamkan kedisiplinan tadi, tanggung jawab mulai dari kecil, Karena kalau kebiasaan itu nggak bisa 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi berulang-ulang sampai menjadi satu kebiasaan yang baik. Punya disiplin, tanggung jawab, dan punya batasan dan nilai-nilai gitu. Orang tua harus perannya penting di situ. Itu juga dengan guru di sekolah. Jadi kolaborasi. Itu aja sih untuk Gen Z. Jangan pernah mau cepat-cepat kalau Gen Z nih ya. Belajar mau memproses semua. Semua ada proses. Untuk menghasilkan sesuatu itu butuh proses. Nikmati, enjoy your life gitu ya. Walaupun apapun di sekitarmu tetap
ikutin proses itu, jangan mau cepet gitu. Chat GPT, Oh, AI, iya. semua ya jawabannya ada tanpa membaca atau lebih apa. detail gitu. Oke. Nah itu aja sih kalau Oke, dari saya. dari Ibu Guru terkait pola asuh Gen Z, baik untuk orang tua ataupun untuk generasi Gen Z ini. Iya. Kalau untuk orang tua ya seperti yang Ibu bilang tadi, perlunya kedekatan dengan anak. Perlu kedekatan dengan anak agar anak itu punya rasa dia disayang dan dia punya rasa empati. Jadi tidak ada larinya nanti ke sekolah, misalkan tadi seperti dia nggak dapat kasih sayang dari orang tua, malah dia jadi membuli teman gitu misalkan. Ya itu untuk pesan ke anak-anak, jangan seperti bilang Ibu tadi, jangan yang serba instan, misalkan mau makan oh tinggal datang, tinggal ini gitu. Jadi dan tanamkan juga di hati dan perasaan ini empati terhadap sesama. Jadi anak-anak nanti Gen Z ini tidak seenaknya ngoceh, ibaratnya mengeluarkan omongan itu seenaknya gitu kan. Ataupun mereka bermedia sosial, jangan sampai menjadi cyberbullying. Karena dari hal sekecil itu bisa jadi masalah untuk dirinya nanti. Dan untuk Gen Z lebih kuat lagi gitu. Jangan terlalu lemah, dikit-dikit Ini saran dari guru nih. Iya, nanti dikit-dikit malah larinya ke media sosial, jadi update status atau apa gitu. Jadi cobalah untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan misalkan kalau di sekolah dengan guru BP-nya atau BK gitu ya. Itu pesan untuk Gen Z sudah. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak narasumber kita, Ibu Sarah Malahayati, SPSI, MPSI, psikolog. Terima kasih banyak. Dan Ibu Hatmawati, SPD, Guru BK SMA Negeri 5 Palangkaraya. Terima kasih banyak berbagi informasi kepada pemirsa terkait bagaimana pola asuh yang baik untuk Gen Z ya. Dan juga pastinya semangat untuk Gen Z, semangat pemuda juga di Hari Pemuda hari ini. Selamat Hari Pemuda, dan tentunya terus untuk membangun negeri, dan juga untuk Gen Z juga pastinya ya, terus semangat tadi ya dari Ibu Guru, jangan sampai rapuh tadi ya. Jangan seperti generasi strawberry tadi ya yang disampaikan. Pastinya ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan dari orang tua bahkan guru. Dan sekali lagi terima kasih banyak, luar biasa narasumber kita. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Ketambung, kabar Tambun Bungai edisi hari ini. Akhir kata saya Beta Centauri, terima kasih, sampai jumpa.